Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa azwajihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala subhanahu: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah singkat ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang hadir di majlis yang mulia ini merasakan begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Allah mengingatkan kita, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah memberikan karunia, memberikan nikmat kepada manusia, tetapi kebanyakan di antara manusia itu tidak pandai bersyukur. Maka mudah-mudahan yang hadir ini adalah bagian yang sedikit itu. Yang sedikit yang disebutkan mereka-mereka yang selalu bersyukur dan pandai mensyukuri segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita dalam semua sisi kehidupan. Bila mana kita meneladani beliau, mencontoh baginda Nabi, menghadirkan sunnah-sunnah beliau, maka begitu banyak janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dimudahkan segala urusannya. Segala yang menjadi cita-cita, angan-angan kita, permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa yang kita lakukan akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting lagi adalah insyaallah kita akan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah memasuki bulan Muharram 1448 Hijriah. Ini menjadi peluang bagi kita semua. Ini adalah kesempatan emas bagi kita semua untuk meningkatkan kebaikan, kemuliaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Muharram itu dikenal sebagai salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menegaskan, karena kemuliaan bulan ini yang disebut sebagai salah satu di antara bulan haram, maka siapapun yang meningkatkan amal saleh, siapapun yang berbuat baik di bulan-bulan seperti ini, dia akan diberikan tambahan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, bila mana kita terus melakukan dosa, terus maksiat dalam hidup ini,
maka dosa yang akan kita dapatkan pun akan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting sekali di momen yang berbahagia ini untuk saya menyampaikan kepada kita semua filosofi orang Sasak. Filsafat orang Sasak. Kita dalam hidup ini, alhamdulillah, tidak semua kaya. Kalau kita kaya enak, tidak terlalu capek. Kalau saat ini ada di antara kita yang masih punya aset, taruhlah 5-6 hektar, saya pikir alangkah nikmatnya bila mana kita panen. Orang Sasak bila punya aset yang banyak, di saat panen tentu akan berbahagia. Di saat dia panen padinya tentu dia akan senang. Tetapi ketahuilah saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, dalam kalangan masyarakat Sasak tidak semua mereka berpunya. Lantas di saat orang-orang yang kaya ini panen padinya, ada di antara masyarakat kami di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini, yang mohon maaf begitu jerami itu dilempar, maka mereka berebutan jerami. Dia rebut jerami itu untuk apa? Dia mengambil sisa padi yang masih ada dalam jerami tadi, sebutir, 2 butir, 3 butir, terus dia kumpulkan. Itulah yang dalam tradisi kami disebut dengan mepes. Atau dalam bahasa yang lain disebut dengan ngunuh. Ada yang berbahasa ngunuh, ada yang mepes. Mepes dia sisa-sisa 1 butir, 2 butir, mungkin seharian itu dia kalau mujur mendapatkan sekitar 2 kilo padi basah, atau mungkin kadang-kadang tidak mendapatkan 1 kilo. Allah, kenapa mereka melakukan seperti itu? Jelas tidak ada pilihan lain. Mereka melakukan itu sekedar ingin bertahan hidup. Ada modal dia untuk beribadah di dalam kehidupan ini, dan juga ada sekedar untuk memberi anak cucu mereka, sekedar ingin menyenangkan mereka beberapa rupiah saja. Subhanallah, ini filosofi yang luar biasa. Mereka yang tidak punya hanya ingin bertahan hidup, berani melakukan apa saja, yang penting dapatkan rezeki yang halal. Apa maknanya dalam kehidupan kita, kepada Allah? Bagi kita, bulan Muharram ini adalah kesempatan kita untuk mengunuh, kesempatan kita untuk memepes yang kita padi, bukan beras, tetapi pahala. Kita ngunuh pahala di momen yang luar biasa ini. Terutama sekali, Allah, di bulan Muharram ini ada waktu yang sangat spesial yang disebut dengan Asyura, tanggal 10 daripada bulan Muharram, di mana momentum Asyura ini adalah sangatlah baik untuk kita mepes, menambah kebaikan-kebaikan kita di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, lamma qadima Madinah, beliau begitu sampai Madinah, fawajadal yahud yasum atau tasum, beliau menjumpai orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi ini berpuasa. Maka beliau katakan apa? Ma hadza? Apa-apaan anda? Puasa apa ini? Qalu hadza yaumun salih wa hadza yaumun najjallahu Bani Israel ala a'daihim. Ini adalah hari baik bagi kami. Ini adalah kado istimewa bagi kami. Kenapa? Karena di Asyura ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari musuh-musuhnya. Maka Nabi Musa berpuasa dan kami juga berpuasa. Maka Allah SAW katakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kepada Musa daripada kalian. Maka baginda Nabi SAW berpuasa di tanggal 10 Muharram yang disebut dengan Asyura tadi. Inilah yang kita sebut peluang bagi kita untuk mengumpulkan sedikit demi sedikit pahala kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena kita terus bertambah usia ini, dan belum tentu usia yang bertambah dibarengi dengan amal yang baik. Maka peluang sekecil apapun, mari kita mepes, mari kita ngunuh pahala, yaitu dengan semangat berpuasa di tanggal 10. Dalam riwayat Allah, karena ini adalah cara orang-orang Yahudi, maka di saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabatnya, "Lau ishtu ila qabilin la asumanna at-tasi'."
Sekiranya saya diberikan kesempatan hidup oleh Allah di tahun berikutnya, saya akan berpuasa di tanggal 9 mukhalafatan lil Yahud, supaya tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Maka dari sinilah Allah, para ulama memiliki beragam pandangan. Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan makruh kalau kita berpuasa hanya di tanggal 10. Walaupun itu dibantah oleh Imam Ibnu Hanbal. Tapi kesimpulan dari semua pandangan ulama adalah kebolehan kita berpuasa di tanggal 10 Muharram boleh sifatnya, kalaupun tanggal 10 saja, tetapi akan baik bila mana kita dahului dengan tanggal 9, dan yang paling baik bila mana kita melakukan puasa 3 hari, 9, 10 dan 11. Tadi saya katakan ini waktunya kita ngunuh. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan janji yang sangat besar bagi mereka yang berpuasa di tanggal 10 Muharram ini, yukaffir as-sanatal madiyah. Allah menjanjikan dosa yang pernah dilakukan setahun yang sudah akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ibadah-ibadah ringan yang bisa kita lakukan, tetapi kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Maka inilah yang saya sebut dengan istilah ngunuh tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai motivasi buat kita untuk terus mengumpulkan kebaikan-kebaikan di sisa-sisa kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa lam yazal qailan alima. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wardallahum ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقحطاء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدتنا إندونيسيا خاصة وجميع البلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم